bahwa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Sebanyak amal pun yang kita lakukan, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Sehingga kata sahabat, tidak juga engkau wahai Rasulullah, tidak juga saya. Kemudian kata Rasulullah, illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku rahmatnya. Ini artinya kita tahu Ramadan adalah bulan rahmat, penuh keberkahan, bulan penuh rahmat. Artinya kalau seseorang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang tersebut akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang tentu menginginkan akan masuk surga, ya. Semua orang menginginkan akan masuk surga. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Kata Rasulullah SAW, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa itu orang-orang yang enggan wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad. Setiap orang yang mengikutiku, taat kepadaku, kata Rasulullah, dialah orang-orang yang masuk ke surga. Dan setiap orang yang menyelisihiku, kemudian juga bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan untuk masuk surga. Artinya apa? Kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, salah satu kuncinya adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya sunnah-sunnah amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan ini, ya. Kita berpuasa, menghidupkan malam-malam Ramadan, beriktikaf di masjid, mencari malam Lailatul Qadar, kemudian juga bersedekah, banyak tilawatul Quran, itu adalah salah satu cara, ya, untuk kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Insyaallah pembahasan yang menarik ya ikhwafillah terkait dengan kita agar bisa semakin merindukan akan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwafillah, insyaallah kita akan lanjutkan di segmentasi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Saat apa yang Anda dengar belum tentu benar, ketika apa yang Anda lihat belum tentu tepat. Mobil seharga 1,7 miliar rupiah ini disita. Anda butuh seseorang yang turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Saya akan lihat situasi di dalam, saudara. Ada yang reaktif, Pak? Ada. Dan mengumpulkan informasi langsung dari narasumber utama. Ini Tangerang Selatan sih, Pak. Ini pengalaman pertama saya. Saya bekerja di situ, saya bukan pemilik. Ikuti saya, saudara. Eksklusif. Aiman, setiap Senin, pukul 8 malam di Kompas TV. Lengkapi malam Anda dengan berita terpilih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 diperkirakan masih minus. Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan tindakan pencegahan banjir. Serta perkembangan sejumlah peristiwa. Zona bahaya Merapi kini diperluas dari radius 3 km menjadi 5 km. Sebagai referensi sebelum hari berganti. Ikuti Kompas Malam setiap hari pukul 9 malam live di Kompas TV. Tiap isu punya cerita. Saya nggak minta Bapak Presiden, itu keinginan dari Bapak sendiri. Tiap individu punya sudut pandang. Kebudayaan adalah bagian yang paling real dari hidup kita. Tiap kisah punya inspirasi. Kangen nggak sama Opande? Kangen pasti. Kangen banget. Buat Rosi, aku rela dikerjain kayak begini. Rosi, setiap Kamis pukul 8 malam di Kompas TV. Ikhwafillah pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kita melanjutkan pembahasan yang tadi setelah kita bahas bersama terkait dengan kerinduan kita akan surga. Nah, terkait dengan pintu-pintu surga yang banyak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua pintu surga itu dibuka oleh Allah. Nah, apakah ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain?
Allah Subhanahu wa taala ya membuka semua pintu-pintu surga di dalam ketika masuk bulan suci Ramadan. Tentu ya karena memang bulan Ramadan itu adalah yang paling nampak, amalan yang paling khusus di dalam bulan suci Ramadan itu adalah amalan puasa. Tentu Allah Subhanahu wa taala menyediakan ya pintu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan ataupun rajin berpuasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, fil jannati thamaniyatu abwabin. Jadi di dalam surga itu kata Rasulullah ada 8 pintu. Jadi pintu surga itu ada 8. Kemudian fiha babun yusamma ar-rayyan. Jadi fiha babun yusamma ar-rayyan. Itu di dalam surga tadi ya, di antara ke-8 pintu itu adalah satu pintu yang diberikan nama ar-rayyan. Ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, dan tidak akan masuk melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi ar-rayyan. Ar-rayyan itu artinya yang memberikan rayyan itu secara bahasa kalau orang setelah minum itu apa namanya? Setelah minum apa yang dia dapatkan? Hilang dahaganya. Apa puas istilahnya. Puas. Jadi kenapa dinamakan ar-rayyan? Karena memang orang-orang yang berpuasa itu kan ketika dia berpuasa merasakan apa? Lapar, kemudian juga merasakan apa? Haus. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu yang namanya ar-rayyan ya. Dan memang kenapa juga Allah menyediakan pintu khusus disebut ar-rayyan? Karena memang puasa itu kata para ulama adalah satu amal ya yang susah untuk dimasuki riya ya. Kalau amal-amal yang lain mungkin bahkan besar kemungkinan dimasuki penyakit riya. Riya itu apa maksudnya? Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang lain. Beramal ingin mendapatkan pujian. Beramal ingin mendapatkan balasan daripada orang lain. Entah itu balasan berupa pujian atau lain sebagainya ya. Tapi puasa itu salah satu amalan ya yang susah dimasuki penyakit riya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Iya benar. Kita berpuasa tidak berpuasa pun kalau kita ngaku berpuasa orang yakin, pura-pura saja lemah dan lain sebagainya ya. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis kursinya ya kullu amal ibni adam lahu illa shaum ya. Semua amalan anak Adam itu akan diberikan pahala untuknya ya. Jadi diberikan pahala disebutkan kadarnya illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala ya untukku dan saya sendiri yang akan membalas daripada puasa tersebut. Artinya balasan puasa itu tidak ternilai atau tidak terhitung atau tidak ada kadarnya. Kalau kita tahu kan kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, berapa jumlahnya yang akan kita dapatkan? 27 derajat atau di dalam hadis yang lain 25 derajat. Namun ketika berpuasa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Artinya puasa itu erat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Wala khafu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Dan kata Rasulullah SAW, sungguh perubahan bau mulut daripada orang yang berpuasa itu lebih bagus ya, atyab, lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala atau lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak misik ya. Bau mulutnya saja ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum, lebih bagus daripada minyak misik ya. Ini artinya pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa sangat besar ya.
Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa tadi. Maka sangat merugi ya kalau ada di antara saudara-saudara kita ya di dalam bulan suci Ramadan di mana kaum muslimin ya secara umum rata-rata semuanya ya melaksanakan puasa yang seharusnya kita lebih ringan untuk melaksanakan puasa karena kawan kita berpuasa. Ya, di keluarga kita anak kita berpuasa ya, bagi yang sudah balik ya. Bahkan anak kecil pun bisa dilatih untuk berpuasa. Ya, kemudian juga orang tua kita berpuasa, teman kita berpuasa. Ya, semuanya berpuasa sehingga lebih mudah kita untuk melaksanakan puasa. Karena kita tidak punya tidak punya teman, tidak punya kawan untuk kita ajak makan. Ya, untuk kita ajak minum, untuk kita ajak ngopi bareng ya di dalam bulan suci Ramadan atau di dalam bulan puasa, sehingga kita lebih mudah untuk melaksanakan puasa. Maka sangat merugi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian juga ada seorang Arab ya, orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW ya, apa kata orang Arab tersebut yang diwajibkan atasku daripada sholat. Kemudian kata Rasulullah, yang diwajibkan bagimu sholat 5 waktu saja. Adapun selain itu hukumnya sunnah. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang diwajibkan untukku daripada berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, yang diwajibkan atasmu berpuasa hanyalah berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Di lain itu tidak wajib, artinya sunnah. Kemudian kata orang tersebut, apa yang diwajibkan atasku daripada zakat. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa zakat yang diwajibkan itu begini-begini. Artinya kalau zakat harta yang diwajibkan itu kalau sudah mencapai haul dan nisabnya. Haul itu sudah mencapai 1 tahun, nisabnya mencapai minimal 85 gram harta. Kalau zakat fitrah ya sebanyak berapa? 3 kilogram ya. Maka kata orang tersebut, kalau gitu saya tidak akan menambah daripada kecuali amalan-amalan wajib ini. Dia hanya akan sholat 5 waktu saja dan hanya akan melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan saja dan hanya melaksanakan zakat seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaqah au dakhalal jannata in sadaqah. Orang tersebut akan beruntung kalau dia betul-betul jujur kepada Allah atas apa yang dia katakan, atau dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga kalau dia betul-betul jujur terhadap apa yang dia katakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini artinya apa? Kalau kita berpuasa sungguh-sungguh dalam bulan suci Ramadan, ya karena Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Masya Allah. Ikhwafillah rahimakumullah. Pembahasan yang menarik antara saya dengan Ustadz Sumardi mengenai pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, insya Allah ikhwafillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan menarik ini dengan Ustadz Sumardi. Oleh karena itu tetap stay tune di program Mutiara Hati Spesial Ramadan. Membangun koalisi menjadi hal yang penting bagi partai politik untuk membentuk kekuatan demi memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Dari tingginya atau naiknya harga kedelai ini ideologi transnasional cenderung semakin meningkat. Berita dari seluruh Indonesia kita amati. Keselamatan jamaah jauh lebih diutamakan. Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Pandemi meluluh lantahkan banyak hal, tapi solidaritas menumbuhkan harapan dan semangat baru. Dilema yang menjerat. Kita sebagai atlet itu kan resikonya banyak. Mencari siapa yang terlibat. Setiap jam, setiap menit, setiap detik mereka melakukan itu. PP 75 ini cacat prosedur, formal dan material. Hingga batas yang tak terlihat. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV. Tingkatkan iman, ilmu, dan kualitas diri di bulan suci bersama Kompas TV. Kompas Sahur. Waktunya sahur. Kalam hati spesial Ramadan. Jejak Rasul Ulul Azmi, Nuh dan Ibrahim. Mutiara Ramadan. Kurma, kuliah Ramadan. 7 Wonders of Muslim World.
Ramadan Pulih, Ramadan Healing. Kompas TV. Ikhwafillah, pendengar setia Mujahidin FM serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah membahas bersama Ustaz Sumardi terkait dengan pintu surga yang khusus diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, entah itu berpuasa wajib di bulan suci Ramadan ataupun orang-orang yang berpuasa sunnah di luar bulan suci Ramadan. Nah Ustaz, terkait dengan surga nih, kira-kira apa saja sih amalan-amalan penduduk surga? Baik, bismillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 tentang ciri-ciri penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Yaitu bersegeralah kalian ya. Bersegeralah dan juga berlomba-lombalah ila maghfiratin min rabbikum, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan agar kalian mendapatkan ampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita kaitkan dengan perintah ibadah puasa di dalam surah Al-Baqarah 183 ya. Ujungnya kalau kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kalian berpuasa wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini ujungnya surga itu kata Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran 133 ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa untuk membentuk kita, menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya surga itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun di sini diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala siapa itu orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama yaitu orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi ciri orang yang bertakwa yang akan menjadi penduduk surga adalah orang yang gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak melihat keadaan dirinya. Apakah dirinya dalam keadaan punya banyak uang ataupun dalam keadaan tidak punya uang, tidak peduli. Ya. Cirinya dia berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Tentu kalau di waktu lapang semakin banyak dia berinfak, di waktu sempit pun dia tidak kikir juga untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita mungkin kan? Iya. Kalau waktu lapang kita perhitungan. Saya mau beli ini karena banyak uang kan? Karena manusia itu semakin banyak pemasukan, biasanya akan semakin banyak pengeluaran, semakin banyak yang ingin dia beli. Nah, sebaliknya kalau dia dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia malah makin pelit. Ya kan? Dia bilang untuk saya saja. Susah apalagi untuk orang lain. Nah, ini bukan ciri penduduk surga. Ciri penduduk surga itu adalah orang yang gemar berinfak di kala lapang, di kala sempit. Ya. Karena dia yakin yang akan memberikan dia rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan
marah. Ya. Bukan tidak mampu untuk melampiaskan marahnya, tapi dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, namun dia tahan. Karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika kita berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang ya, ini mur'un syatamahu au qatalahu, maka katakanlah inni shaim. Jika ada seseorang yang mengajak kita ingin berantem, qatalahu, ya, ingin ngajak kita kelahi maksudnya, au syatamahu, atau mengajak atau mencaci maki kita, maka balasannya kata Rasulullah apa? Inni shaim. Katakanlah saya lagi puasa nih. Tapi jangan katakan nanti ya, tunggu saya buka dulu baru saya balas. Enggak, maksudnya melatih kita untuk terus menahan amarah kita, menahan diri kita untuk tidak membalas. Ya, walaupun kita mampu sebetulnya untuk melampiaskan kemarahan, untuk mampu membalas. Kemudian juga wal afina 'anin nas, kemudian juga memberikan maaf kepada manusia. Ini akhlak yang paling tinggi ya. Orang yang mampu memberikan maaf kepada manusia itu orangnya sangat baik. Ya, punya hati yang lembut, punya perangai yang luar biasa ya. Karena tidak mudah memberikan maaf. Orang lain melukai hati kita, bersalah kepada kita, menyakiti kita ya. Kita itu susah maafkan. Ya, bahkan kalau bisa kita ingat-ingat terus. Ya, saya tidak akan maafkan kamu ya selamanya. Biasanya pernyataannya seperti itu. Tapi kalau dia mampu memaafkan, maka dialah penduduk surga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang apabila melakukan dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, melakukan dosa-dosa kecil, zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, mereka beristighfar atas dosa-dosanya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan orang tersebut tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan mereka mengetahui bahwa yang dia lakukan ya akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa ciri-ciri daripada penghuni surga atau penduduk surga, yaitu orang yang gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan manusia, dan juga apabila dia melakukan dosa-dosa besar ataupun melakukan dosa-dosa kecil, ya tidak terus-menerus, tapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhwafillah rahimakumullah, pembahasan yang menarik ya terkait dengan ciri-ciri orang-orang yang penduduk surga ya ikhwafillah rahimakumullah, dan semoga ini bisa menambah kerinduan kita akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, mungkin dari Ustadz nih ada closing statement untuk pesan buat ikhwafillah yang mungkin mendengar di luar sana atau yang lagi nonton di Kompas TV untuk senantiasa bersemangat dan juga bisa menjadi orang-orang atau menjadi ciri-ciri penghuninya surga. Iya, jalan Allah itu sangat panjang ya, dan banyak godaan, baik godaan dari dalam diri kita yaitu berupa nafsu kita, juga godaan dari luar yaitu syaitan. Oleh karenanya teruslah bersabar ya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, beramal terus-menerus, kuatkan iman kita dan istiqomalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan juga surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya ikhwafillah rahimakumullah, pesan dari Ustaz Sumardi untuk kita senantiasa bersemangat dan juga meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bagi ikhwafillah yang ingin berwakaf, kita membuka peluang amal jariah bagi ikhwafillah untuk berwakaf minimal 10.000 untuk perangkat siar Radio Mujahidin. Dengan ikhwafillah minimal 10.000 datang di Menara Masjid Raya Mujahidin
di hari Senin hingga Jumat pada pukul 9 hingga 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk